Hutan mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di daerah terlindung, laguna, dan muara sungai yang tergenang pada saat surut, yang komunitas tumbuhan bertoleransi terhadap garam. Hutan mangrove sering disebut juga hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau. Istilah bakau sebenarnya hanya merupakan nama dari salah satu jenis tumbuhan yang menyusun hutan mangrove, yaitu Rhizopora sp. Hutan mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis sampai subtropis yang memiliki fungsi istimewa di suatu lingkungan yang mengandung garam dan bentuk lahan berupa pantai dengan reaksi tanah anaerob. Secara ringkas, hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai terlindung, laguna, dan muara sungai yang tergenang pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhnya bertoleransi terhadap garam. Tumbuhan mangrove memiliki kemampuan khusus untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kondisi tanah yang tergenang, kadar garam yang tinggi, serta kondisi tanah yang kurang stabil. Dengan kondisi lingkungan seperti itu, beberapa jenis mangrove mengembangkan mekanisme yang memungkinkan secara aktif mengeluarkan garam dari jaringan, sementara yang lainnya mengembangkan sistem akar napas untuk membantu memperoleh oksigen bagi sistem perakarannya. Beberapa jenis mangrove berkembang dengan buah yang sudah berkecambah sewaktu masuk pohon induknya atau vivipar, seperti Candelia, Bruguiera, Caryopsis, dan Rhizopora. Oke, sementara kita menuju tempat praktek mata kuliah sumber daya hayati laut. Tepatnya kami berada di Desa Waheru, Perumnas, Blok 4. Ini teman kelompok saya, Fahri Rumonin, Husni, Ama, sini ada Anwar, Ilyas. Dari kelompok mangrove dalam praktek sumber daya hayati laut. Itu sendiri nama Fadel Rumakat, NIM 2013-63001. Ada teman saya ya sekali lagi NIM 2014-63094. Kita nama Husni 2015-6303. Kita Fahri Rumonin, NIM 2014-6303. Dan saya Rama Basir, NIM 2014-6308. Saya Norris Maulete, NIM 2014-6305. Dan saya Febrita Duduka, NIM saya 16-63054. Oke, kita sementara berada pada lokasi praktikum sumber daya hayati laut di Desa Waheru. Seperti kita ketahui bersama bahwa mangrove adalah tumbuhan air yang dapat hidup pada salinitas tertentu dan masih dipengaruhi oleh pasang surut. Lokasi tersebut, Desa Waheru ini, terdapat ekosistem mangrove yang pada umumnya didominasi oleh dua jenis mangrove. Yang pertama, Rhizopora macronata dan Soneratia alba. Ya, sementara di depan saya adalah jenis mangrove dari Soneratia alba yang nantinya kami teliti. Oke, sebelum katong teliti lebih jauh atau lebih luas tentang Soneratia alba, kita sedikit bicara tentang klasifikasi dari Soneratia alba sendiri. Soneratia alba di sini kingdomnya ada kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Magnoliales, famili Soneraceae, genus Soneratia, spesies Soneratia alba. Oke. Soneratia alba pada umumnya hidup pada substrat yang berlumpur, namun di sini yang kita dapati sekarang adalah Soneratia alba hidup pada substrat berlumpur dan sedikit berpasir. Soneratia alba memiliki akar nafas atau akar pensil seperti yang terlihat dalam kamera. Oke, ini batang dari Soneratia alba. Batang dari Soneratia alba sendiri
memiliki ketinggian dari permukaan dasar permukaan hingga ujung kurang lebih 15 meter. Daun berbentuk bulat, telur, dan unjung bundar. Ya seperti dilihat pada ini nih. Bulat, seperti telur dan ujungnya membundar. Nah, Oke, terima kasih. baik. Untuk jenis mangrove Sonorata alba, buahnya seperti bola, ujungnya bertangkai, mengandung banyak biji dari 150 hingga 200 biji. Ketahui bahwa kita berada di daerah Sonorata alba. Bunganya seperti begini, daunnya mahkota, kemudian putih muda rontok. Ya, saudara bisa lihat bahwa akar mahkota itu sudah jatuh. Kemudian memiliki kelopak luar itu yang berwarna hijau, sedangkan yang bagian dalam berwarna kemerah-merahan. Oke, adapun manfaat fisik dari Sonorata alba itu sendiri, yang pertama sebagai peredam ombak, kemudian yang kedua sebagai penahan abrasi dan erosi, dan menjaga garis pantai agar tetap stabil. Oke, kita tahu juga bahwa manfaat dari Sonorata alba secara ekonomis yaitu menghasilkan kayu bakar dan juga digunakan sebagai bahan bangunan, penghasil bahan baku industri, dan penghasil bibit ikan. Dan juga biasanya manfaat dari mangrove terutama pada Sonorata alba biasanya juga digunakan sebagai tempat para wisata atau wisata. Ya, di sini juga ada manfaat lain seperti manfaat biologis. Manfaat biologis itu terbagi atas beberapa. Yang pertama, tempat pemijah dan berkembangbiakan ikan-ikan, kerang dan kepiting. Yang kedua, merupakan habitat berbagai jenis biota. Yang ketiga, tempat berlindung dan berkembangbiakan dari burung-burung dan satwa lain. Ya, terima kasih.